Yaqulu, berkata Imam Syafi'i, wa qad su'ila an sifatillah ta'ala. Ya, Imam Syafi'i berkata, dan beliau ketika berkata ini, beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa ma yanbaghi ay yu'mina bihi. Ya. Dan beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang sepantasnya ay yu'mana bihi, yang diimani di dalam sifat-sifat itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana sikap yang benarnya di dalam masalah sifat itu, bagaimana kita mengimaninya. Maka Imam Syafi'i menjelaskan. Ya. Di sini awal penukilan dari Imam Syafi'i, beliau menerangkan tentang sifat. Yang dinukil penjelasan tentang sifat. Sebab penyimpangan akidah yang paling pertama, atau di antara yang paling pertama muncul dari penyimpangan akidah di masa dahulu, itu di dalam pembahasan sifat. Jelasnya, penyimpangan dalam masalah sifat ini sudah ada dari akhir ya, di abad pertama dan mulai masuk di abad kedua. Ya. Terus berlanjut. Dan tentunya para ulama as-salaf, mereka berbicara sesuai dengan apa yang mencocoki keadaan, apa yang terjadi. Ya, karena itu kalau kita lihat tulisan-tulisan di abad dari generasi abad pertama, kedua, ketiga, ya, keempat, dan juga masih ada sampai kelima, penekanan di bab sifat itu penuh. Ya, rincian masalah-masalah sifat. Sebab penyimpangan banyak terjadi dalam masalah itu. Karena itu para ulama banyak berbicara tentang penyimpangan dalam masalah sifat-sifat tersebut. Ya, dan di masa ini ya, pembicaraan masalah sifat-sifat harusnya lebih banyak lagi dibicarakan. Sebab penyimpangan lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi yang terjadi. Karena itu penting untuk kita memahami pemaparan Imam Syafi'i di sini. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ya. Imam Syafi'i berkata, untuk Allah tabaraka wa ta'ala ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat. Jadi beliau jelaskan di sini bahwa kita menetapkan nama-nama dan sifat untuk Allah. Ya. Sekiranya semua orang paham apa yang disebut dengan nama dan paham dengan apa yang disebut dengan sifat. Ya. Nama itu adalah sesuatu yang dikenal dengannya, apa yang dinamakan. Jelas ya? Ya. Sifat adalah apa yang terjadi pada apa yang dinamakan itu. Ya, manusia dia punya banyak sifat. Melihat, ya, mendengar, itu sifatnya. Dan dia dikumpulkan untuk penamaan yang semuanya tercakup di dalamnya. Disebut manusia, disebut makhluk. Ini penamaan, semuanya tercakup di dalamnya. Untuk membedakannya, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya si Zaid, ada yang namanya si Fulan dan si Allan, ada yang namanya Fulana, dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Jadi apa yang disebut dengan nama dan sifat itu adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dan di sini Imam Syafi'i menetapkan kaidah bahwa kita harus menetapkan nama dan sifat untuk Allah. Ya. Bagaimana ketentuan penetapannya? Beliau terangkan, ja'a biha kitabuhu. Nama-nama dan sifat itu diterangkan oleh kitabnya, diterangkan oleh Al-Quran, dan dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Maka ini ketentuannya dalam mengimani nama-nama dan sifat.
wajib bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak boleh menetapkan sebuah nama atau menetapkan sebuah sifat kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran yang menetapkannya dan ada dalil dari hadis yang menetapkannya. Jelas ya? Maka siapa yang menetapkan untuk Allah sebuah nama, dia harus sebutkan dalilnya apa? Dari Al-Quran maupun hadis. Dia tetapkan untuk Allah sebuah sifat, dia harus sebutkan dalilnya apa? Dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya. Demikian. Ini kaidah yang ingin ditanamkan di sini oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi nama dan sifat ini harus ditetapkan. Ketentuannya harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, la yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi al-hujjatu radduha. Kata beliau, nama-nama dan sifat ini adalah hal yang sama sekali tidak mungkin atau tidak layak bagi seorang pun dari makhluk Allah yang telah tegak padanya hujjah, tidaklah layak dan tidak pantas baginya untuk menolaknya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita bahasakan bebas, ya, nama-nama dan sifat ini wajib untuk diimani. Siapapun dari makhluk yang sudah mengerti tuntunan agama, sudah tegak padanya keterangan agama, tidak boleh dia menolak nama dan sifat tersebut. Ya. Tidak boleh dia menolaknya. Kenapa tidak boleh ditolak? Kata beliau, "Li'anna al-Qur'ana nazala biha." Karena Al-Quran turun menjelaskannya. Al-Quran diturunkan, ya. Dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskannya. Maka siapa yang menolaknya berarti dia menolak Al-Quran. Ya. Wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha fima rawa anhu al-adl. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengannya, beliau menyampaikannya dengan ucapan beliau. Dan ucapan beliau itu, sabda beliau itu diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, rawi-rawi yang terpercaya. Ya. Jadi ini bukan datang dalam riwayat yang lemah, orang yang jelek hafalannya, tidak, tapi diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya. Karena pembahasan tentang sifat ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dua kitab yang disepakati oleh para ulama diterima. Dan ada di dalam buku-buku yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih, ya, dalam pertimbangan para ulama